Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin andi sya'nihim lam nahwihi. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selamanya tercurahkan kepada baginda alam, yakni Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ceceng Salamuddin MAG selaku mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang kami hormati, serta teman-teman semua yang hadir yang kami banggakan dan kami cintai. Kami dari kelompok 8 yang akan membawakan materi mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa modern sampai sekarang. Adapun materi yang pertama yaitu mengenai gambaran umum, yang kedua karakteristik, yang ketiga tantangan pendidikan Islam masa modern, yang keempat produk pendidikan yang dihasilkan, dan yang terakhir kontekstualisasi pendidikan Islam pada masa modern dalam menghadapi era Sosienti 5.0. Untuk selanjutnya, pemaparan materi yang pertama yaitu mengenai gambaran umum yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkembangan Islam pada periode modern yang pertama itu ada gambaran umum. Masa pembaharuan atau modern bagi dunia Islam adalah masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa pembaharuan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang. Munculnya para penggagas dan pembaharu Muslim yang berusaha menyadarkan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya Muhammad bin Abdul Wahhab, Rif'ah Badawi, dan Rafi At-Tawawi. Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau lahir di Najd, Arab Saudi pada tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi dan wafat di Dariyah tahun 1201 Hijriah atau 1787 Masehi. Beliau merupakan seorang ulama besar yang produktif terbukti dengan karangan bukunya tentang Islam. Di antaranya buku yang berjudul Kitab At-Tauhid. Rif'ah Badawi lahir di Tahta tahun 1801 Masehi. Pemikirannya tentang ajaran Islam adalah antara lain menyeru kepada umat Islam agar hidup di dunia tidak hanya memikirkan kehidupan akhirat saja, tetapi harus juga memikirkan kehidupan dunia, agar umat Islam tidak dijajah oleh bangsa lain. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Afghanistan tahun 1839 Masehi, wafat di Istanbul, Turki tahun 1897 Masehi. Pembaharuan pemikiran yang dimunculkan antara lain mengajak umat Islam kembali kepada ajaran yang murni, mengajak para kaum wanita untuk bisa meraih kemajuan dan bekerja sama dengan kaum laki-laki. Kepemimpinan otokrasi dirubah menjadi demokrasi. Artinya, Islam menghendaki pemerintahan republik yang di dalamnya terdapat kebebasan mengemukakan pendapat dan negara wajib tunduk kepada undang-undang, dan plan Islamisme yaitu persatuan dan kesatuan umat Islam harus ada karena hal tersebut di atas segalanya. Hikmah perkembangan Islam pada masa modern. Hikmah yang dapat dilihat dari perkembangan Islam pada masa modern antara lain, sejarah dikemukakan dalam Al-Quran sebanyak kisah atau peristiwa yang dialami umat manusia di masa lalu. Pelajaran yang dapat diambil dari sejarah dapat menjadi pilihan ketika mengambil sikap. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Risma Rahmawati. Kepadanya saya persilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai karakteristik pendidikan Islam pada masa modern. Karakteristik berasal dari bahasa karakteristik
yang berarti sifat yang khas, atau bisa diambil pengertian bahwa karakteristik adalah suatu sifat khas yang membedakan dengan yang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik diartikan sebagai ciri-ciri khusus dari suatu hal, ciri yang dapat dijadikan pengenal akan suatu identitas. 1-2 ciri sangat mungkin sama dengan hal lainnya. Tapi jika semua ciri dibandingkan, maka akan terlihat jelas perbedaannya. Dengan kata lain, karakteristik dapat dijadikan pedoman dalam mengenali atau mengidentifikasi sebuah hal atau fenomena. Jadi, karakteristik pendidikan Islam adalah sifat yang khas dan berbeda dari yang lain tentang proses bimbingan jasmani, rohani, yang berdasarkan pada ajaran-ajaran Islam dan memindahkan pengetahuan serta nilai-nilai Islam untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik pendidikan Islam berpengertian sebagai ciri-ciri khusus yang membedakan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan lainnya. Identitas yang membuat sistem pendidikan tersebut dapat membangun manusia seutuhnya, seimbang antara jasmani dan rohani, siap untuk menjadi manusia unggul dalam menghadapi kehidupan dunia dan akhirat, ciri yang membuat manusia semakin dekat dengan penciptanya. Pendidikan Islam pada masa modern. Tantangan pendidikan Islam pada masa modern. Yang pertama, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pendidikan Islam saat ini sedang ditantang kontribusinya terhadap pembentukan peradaban dan budaya modern yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks. Yang kedua yaitu demokratisasi. Demokratisasi merupakan isu lain yang mempengaruhi pendidikan Islam Indonesia. Bahwa tuntutan demokratisasi pada awalnya ditujukan pada sistem politik negara sebagai antitesis terhadap sistem politik yang otoriter. Selanjutnya, perkembangan tuntutan ini mengarah kepada sistem pengelola berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Yang selanjutnya yaitu produk pendidikan Islam pada masa modern. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam perkembangan era Society 5.0, yaitu untuk memajukan kualitas sumber daya manusia. Karena itu diperlukan pendidikan mengenai kecakapan hidup abad 21 atau lebih dikenal dengan istilah ORCI, Creativity, Critical Thinking, Communication, Collaboration. Sementara itu pada abad ke-21, pelajar diharapkan memiliki kompetensi yang disebut dengan kemampuan 6 literasi dasar. Literasi tersebut terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama yaitu literasi bacaan tulisan. Literasi bacaan tulisan adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mengembangkan pemahaman dan potensi. Yang kedua yaitu literasi bacaan tulisan. Literasi bacaan tulisan adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengelola, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mengembangkan pemahaman dan potensi. Yang ketiga yaitu literasi sains. Literasi sains adalah pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya. Yang keempat yaitu literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum. Kelima yaitu literasi finansial. Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan, dan motivasi agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial. Yang terakhir yaitu literasi budaya. Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Yang
Yang selanjutnya yaitu kontekstualisasi pendidikan Islam pada zaman modern dalam menghadapi era Society 5.0. Pergeseran dan perubahan pola pendidikan merupakan fenomena yang terjadi saat ini. Hal ini disebabkan dari waktu ke waktu. Tuntutan dan kebutuhan manusia terus mengalami perubahan. Era revolusi masyarakat 5.0 berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali aspek pendidikan. Era ini ditandai dengan semakin sentralnya peran teknologi dalam kehidupan manusia. Untuk menyongsong era masyarakat 5.0, maka harus ada jalan keluar agar pendidikan agama Islam tetap bisa diterima di tengah perkembangan zaman. Jika tidak, akan sulit mewujudkan pendidikan agama Islam yang kontekstual terhadap zaman. Oleh sebab itu, sebagaimana dijelaskan di atas, perlu adanya perubahan dan pembaruan terhadap segenap aspek dalam pendidikan agama Islam. Setidaknya, ada 3 langkah yang harus dilakukan pendidikan agama Islam di era masyarakat 5.0 ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Renal Kasali dalam bukunya yang berjudul Disruption, langkah tersebut diantaranya Disruptive Mindset, Self-Driving, dan Reshape Our Creed.